Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan ini. Kembali kami mau melandasi hari ini bersamamu melalui firman Tuhan. Bukalah hati kami ya Roh Kudus, dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah berbuah dalam perkataan dan perbuatan. Buah tentu adalah merupakan tanda ya dari suatu pohon yang hidup dan bertumbuh. Selain itu, buah juga yang dihasilkan pasti kalau itu baik maka akan menarik hati orang. Dan pasti akan dipetik dan juga dimakan sehingga bermanfaat. Ya. Nah, tentu begitu juga dengan kekristenan kita, dengan kehidupan orang percaya. Nah, pertanyaannya apa dasarnya kita harus berbuah? Dan apa buah yang harus kita hasilkan? Serta bagaimana supaya hidup kita berbuah? Mari yang pertama, apa dasarnya kita harus berbuah? Yang pertama, dasar atau modal kita berbuah itu adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Mengapa? Memang hanya karena anugerah Tuhanlah yang memang dapat menjadikan kita bisa atau mampu berbuah. Karena selama tidak ada roh atau kuasa atau anugerah Tuhan, kemampuan dari Tuhan, kita ini sudah mati, roh kita sudah tidak berdaya. Maka harus dihidupkan lagi, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Kristus Yesus. Dan itu ditaruh di hati kita kembali. Nah, Yakobus 1:17-18 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi memang ini inisiatif Allah, anugerah yang kita terima. Dan membuat kita bisa berbuah. Bahkan Yesus berkata, ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, saudara, yang kedua, buah yang kita hasilkan adalah buah seperti apa? Setidaknya dua hal, yaitu buah perkataan dan buah perbuatan. Yakobus 1:19-27. Buah perkataan itu adalah tatkala kita dapat menguasai lidah kita dan hanya dapat berkata-kata dengan lembut, sopan, bijaksana, benar, maka orang lain akan merasa diberkati, dikuatkan, dimotivasi dengan kehadiran kita. Ketika kita dapat memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan pun akan senang dengan pujian dan penyembahan kita. Tetapi jika sebaliknya, maka sesungguhnya kita telah menipu diri kita sendiri, dan kata firman Tuhan di ayat 26b tadi, sia-sialah ibadah kita. Ya, karena itu tadi apa? Buanglah segala yang kotor dan kejahatan. Ya, tentu perkataan ini harus betul-betul menjadi tanda yang utama dari orang-orang yang berbuah. Yang kedua, buah perbuatan. Di sini dikatakan tatkala kita, ketika di dalamnya ada Roh Kudus, ada Kristus, maka dengan sendirinya kita dapat membantu, menolong, mengasihi mereka yang susah, mereka yang membutuhkan. Ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah apa? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi jelas di sana tidak hanya perkataan kita, tapi perbuatan. Dan itulah buah yang nampak, yang terlihat dari seseorang yang ada di dalam Kristus atau yang percaya.
Nah, karena itu bagaimana menghasilkan hidup yang berbuah? Mari kita menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi pelaku-pelaku firman Tuhan juga. Kedua hal ini tidak boleh dipisahkan. Itu satu paket, satu mata uang dengan dua sisi. Dalam hal mendengar, harus cepat tetapi lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Ayat 19. Karena itu dikatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor di hatimu dan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 20. Mendengar firman, menelitinya dan bertekun serta sungguh-sungguh melakukannya. Ayat 25. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya mendengar dan tidak menjadi pelaku firman, maka tidak ada faedahnya bagi kita. Apalagi bagi sesama dan terlebih bagi Tuhan. Karena itu mari berbuahlah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mohon kami ya Roh Kudus untuk kami benar-benar menyadari bahwa Roh-Mu yang Engkau anugerahkan. Biarlah kiranya menaruh hati yang terus memiliki kerinduan yang dalam untuk berbuah, dan pada waktunya hidup kami selama di dunia ini menghasilkan buah perkataan, tapi juga buah perbuatan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari selamat beraktivitas, tetapi ingat, berbuahlah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.